Halo guys, kembali lagi di channel Style Learning. Di video kali ini, aku akan membuat video vlog mengenai edukasional. Di hari ini, aku tidak sendirian. Ada teman-temanku, yaitu Jojo, Edward, dan Michael. Oke guys, di video vlog kali ini, kita akan membahas mengenai Jalas Viva Jayamahe, yang berarti seruan dari TNI Angkatan Laut. Oke teman-teman, kali ini aku sudah terhubung dengan teman-temanku. Silakan teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Tosun Wijaya. Halo guys, perkenalkan namaku Jonathan Priyadi Santoso. Hai, perkenalkan nama saya Edward Fantino Harjo. Apa kabar kalian? Baik dong. Syukur keadaanku baik-baik saja. Baik Greg, puji Tuhan ya nggak sakit. Jalas Viva Jayamahe merupakan moto yang diangkat sejak Kerajaan Majapahit. Jalas Viva Jayamahe berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti dari airlah kita jaya. Selain itu, di Jalan Tanjung Perak terdapat Monumen Jalas Viva Jayamahe yang berfungsi sebagai pengingat masyarakat Indonesia akan kuatnya maritim Indonesia. Loh, emangnya seberapa kuat sih maritim di Indonesia? Banget lah Greg. Seperti yang kita tahu, bahwa sebesar 2/3 bagian Indonesia merupakan perairan. Dan menurut data dari Food and Agriculture Organization pada tahun 2012 menyatakan bahwa Indonesia pada saat ini menempati posisi 3 terbesar dunia dalam produksi perikanannya. Dan kamu tahu juga gak Greg, ternyata Indonesia mempunyai potensi 70% kekayaan akan minyaknya, karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak di perairan Indonesia. Akan tetapi dari angka tersebut, hanya sekitar 10% saja yang sudah dieksplor dan dimanfaatkan dengan baik. Dengan beragamnya kekayaan maritim Indonesia, pemerintah masih belum dapat memanfaatkan dan mengeksplornya dengan baik, sehingga masih banyak kekayaan maritim Indonesia yang belum kita ketahui. Padahal ya, Greg, kalau pemerintah dapat mengelola maritim Indonesia dengan baik, kekayaan maritim Indonesia dapat berubah menjadi industri bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, dan juga mineral laut. Serta juga ada 3 lagi manfaat dari maritim Indonesia, yaitu untuk pelayaran, pertahanan, dan juga industri maritim. Dari hal tersebut sudah membuktikan bahwa sebenarnya kekayaan maritim Indonesia bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, Greg. Iya. Padahal Indonesia dapat disebut sebagai negara maritim. Tetapi pemanfaatannya kurang cukup maksimal. Pada pelajaran geografi, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan negara maritim di Indonesia. Salah satunya adalah contoh yang disebutkan oleh Edward tadi. Juga sebagai industri maritim, dijadikan sebagai wisata maritim, dan masih banyak lagi pemanfaatan lainnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin di maritim Indonesia. Oh alah, gitu toh Jo. Banyak juga ya manfaat dari maritim Indonesia. Betul banget Greg. Makanya di Indonesia ada banyak sekali pantai yang membuktikan mengenai betapa luasnya perairan Indonesia. Sebab perairan Indonesia itu sungguh sangat berguna dan bermanfaat sekali bagi rakyat Indonesia sendiri. Apalagi ya kalau kita pikir-pikir kembali, ada sebuah konstruksi yang sangat luar biasa menurutku, yaitu Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu itu bisa menyatukan 2 pulau, yaitu Pulau Jawa dan Madura, yang dibelah oleh sebuah selat Madura. Padahal ya kalau dipikir-pikir kembali, gak mungkin ada sebuah jembatan yang bisa menyatukan 2 pulau sekaligus. Kok bisa ya jembatan Suramadu menyatukan 2 pulau? Jembatan Suramadu dibuat dengan konstruksi cable stayed, di mana jembatan ditopang oleh 2 menara kembar. Melalui trigonometri, jembatan dapat dibuat landai sehingga para pengendara dapat melalui jembatan Suramadu dengan lancar dan mudah. Ih, keren banget ya. Tapi kalau nggak salah, kita itu bebas loh menggunakan jembatan Suramadu. Terus
untuk menutupi biaya pengoperasian pemerintah, dapat dari mana ya uangnya? Pertanyaan yang bagus. Biaya pengoperasian jembatan Suramadu diambil dari APBN. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat Madura dan juga untuk mendatangkan investor serta meningkatkan kuantitas properti turis. Oh, berarti dengan digratiskannya jembatan Suramadu, pemerintah mengharapkan masyarakat Madura lebih mudah untuk melakukan kegiatan berniaga, bekerja di Pulau Jawa ya. Walah. Tahu gitu sih aku perginya sekarang daripada dulu harus bayar. Membahas tentang perekonomian, ada banyak sekali tempat wisata di Indonesia yang terkena dampak dari pandemi. Seperti Labuan Bajo, Raja Ampat, dan lain-lain yang mengalami penurunan jumlah pengunjung yang cukup signifikan. Labuan Bajo mengalami penurunan jumlah pengunjung hingga 82%. Sama halnya dengan Labuan Bajo, Raja Ampat juga mengalami penurunan jumlah pengunjung. Walaupun bandara telah dibuka, masih sedikit orang yang mau datang. Ya mau gimana lagi Mik, pandemi COVID-19 kan pasti membawa ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan promosi terhadap masyarakat di Indonesia. Belakangan ini ada banyak sekali TikTokers yang dipilih untuk mempromosikan wisata bahari di Indonesia guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang bekerja di sana. Nah, menurut kalian apakah setuju jika menggunakan TikToker sebagai promotor bisa meningkatkan jumlah pengunjung yang akan datang? Menurutku sih bisa, akan tapi masih diperlukan adanya tinjau ulang mengenai tarif yang ditawarkan. Para pengelola harus menghitung ulang HPP-nya supaya harga bisa ditekan semaksimal mungkin namun tetap mendapatkan untung loh ya. Supaya ada lebih banyak lagi wisatawan yang mau berkunjung ke wisata bahari tersebut sih. Apanya yang ditekan buat tarif biaya yang diberikan saja sudah terjangkau untuk pemandangan dan pengalaman yang kita dapatkan. Kita di sana juga diberi akses untuk mengunjungi suku-suku yang ada di sana serta mengambil peran dalam acara-acara adat seperti memakai pakaian adat, tari adat, dan lain-lain. Di sana tidak lupa juga kita dapat melihat komodo yang banyak dan indah sekali. Yang gak worth it lah Jo. Seperti yang tadi kamu bilang, biaya yang ditangguhkan hanya untuk tempat menginap, makan, dan juga wisata saja. Terus gimana kalau ada seseorang terkena kecelakaan seperti digigit komodo? Bila terjadi kecelakaan, fasilitas kesehatan yang memadai di tempat wisata tersebut sangat diperlukan supaya bisa segera ditangani dan segera diobati. Takutnya bila ditunggu terlalu lama, takutnya penyakitnya malah menyebar dan menyebabkan kematian loh Jo. Oleh karena itu sangat riskan bila seseorang melakukan wisata ke tempat wisatanya masih kurang fasilitas kesehatan yang memadai Jo. Oleh karena itu, di sana disediakan pemandu yang akan memandu dan memberikan himbauan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi, seperti digigit komodo, jatuh, tenggelam, dan lain-lain. Lagi pula, di tempat wisata bahari memiliki manajemen yang baik. Kurangnya fasilitas kesehatan bukan berarti sama sekali tidak ada fasilitas kesehatan. Sudah, cukup debatnya. Masalah seperti itu lebih baik diserahkan kepada pemerintahan langsung. Greg, kamu tahu nggak produk ekspor unggulan dari Indonesia? Kalau nggak salah, yang nomor 1 itu udang nggak sih? Nah, betul sekali. Menurut data dari PPI, udang merupakan produk ekspor unggulan di Indonesia. Udang juga udah diekspor ke 19 negara loh, seperti Italia, Jerman, Jepang, dan sebagainya. Wih, banyak juga ya negara yang diekspor udang oleh Indonesia. Padahal dulu Indonesia mana ada mengetahui tentang ekspor impor. Sungguh perkembangan zaman yang luar biasa. Sungguh perkembangan zaman. Padahal dulu Indonesia tidak semaju sekarang. Iya Jo, bahkan manusia awal Indonesia belum mengenal yang namanya persatuan. Mereka hidup secara individu demi hidup mereka masing-masing.
Bahkan untuk bertahan hidup, mereka harus berpindah-pindah atau nomaden. Teknologi yang mereka gunakan hanya sebatas batu tajam untuk berburu. Bahkan transportasi saja tidak ada. Tetapi pada zaman sekarang, teknologi yang ada makin maju. Manusia yang dulu hidup secara individu sekarang menjadi bersatu. Begitu juga dengan transportasi. Wow, amazing man. Bicara tentang perkembangan Indonesia, emang sejak kapan ya pulau-pulau ini menyatu menjadi Indonesia? Masyarakat Nusantara bersatu semenjak ingin merdeka. Oleh sebab itu, negara Indonesia memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Persamaan senasib itu yang membuat semua masyarakat Nusantara bersatu dan melupakan segala perbedaan yang ada. Nah, seperti apa yang dikatakan Jojo barusan, bangsa Indonesia harus menyatukan visi dan misinya serta tujuannya untuk memajukan kemaritiman Indonesia dahulu. Sebab ada banyak sekali potensi maritim Indonesia yang masih belum kita ketahui sebab belum dieksplor dan dikembangkan dengan baik. Apabila sudah dieksplor dan dikembangkan dengan baik, aku yakin kemaritiman Indonesia bisa menjadi salah satu faktor yang menjadi kejayaan Indonesia dibandingkan negara-negara yang belum berkembang lainnya sih. Masalahnya, Indonesia memiliki banyak sekali masalah dan faktor-faktor yang harus diselesaikan. Bukan berarti maritim Indonesia bukan faktor yang harus dituntaskan. Hanya saja banyak hal atau banyak masalah yang membuat Indonesia harus memecah fokusnya. Iya sih, apalagi masalah narkoba. Masih banyak banget orang yang belum sadar akan bahayanya narkoba. Tapi tahu nggak sih, kenapa ya kok masalah narkoba sampai sekarang ini belum selesai? Seperti yang semua ketahui, ada banyak bandar-bandar narkoba yang masih melakukan transaksi ilegal secara tersembunyi. Hal ini membuat pemerintah menjadi kesusahan dan kesulitan untuk segera menyelesaikannya. Apalagi kadang bandar-bandar tersebut memiliki koneksi dengan petinggi-petinggi negara. Maka dari itu, menurutku diperlukan adanya penambahan hukuman bagi oknum-oknum yang berhubungan bahkan berperan langsung dalam penyebaran narkoba ke masyarakat. Oh iya guys, aku jadi teringat sebuah cerita fabel yang berjudul Gajah dan Semut. Dalam cerita Gajah dan Semut memiliki pesan moral, yaitu as long as we are together, we can. Berarti selama kita melakukan sesuatu secara bersama-sama, bisa dipastikan hasilnya pasti berhasil. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama mendukung kerja tenaga pemerintah untuk melarang dan menghentikan penyebaran narkoba. Anjay. Oke guys ya, mungkin segitu aja video vlog untuk hari ini. Semoga pengetahuan yang sudah aku berikan dan teman-temanku berikan sangat bermanfaat bagi hidup kalian yang sedang menonton. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.